Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidaklah kita meninggal kecuali kita berharap dalam keadaan yang muslim. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan remaja, pemuda, kita memahami bahwa pemuda itu adalah masa yang sedang berkembang baik secara fisik ataupun mentalnya. Dan biasanya ketika kita melihat pemuda, mereka adalah golongan atau masa yang penuh semangat dan tenaga yang kuat. Namun demikian masih penuh dengan gejolak, sehingga terkadang jika tidak terkendali mereka akan mudah sangat labil untuk mengikuti hawa nafsu. Maka sebagai sosok orang tua, sebagai sosok pendidik, sebagai sosok orang yang memperhatikan lingkungan, kita hendaknya menyiapkan bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda di sekitar kita bisa terarah untuk ke hal-hal yang baik. Dalam hal ini Islam sudah memberikan solusi bahwa pemuda atau remaja atau anak-anak itu adalah masa atau generasi yang akan menggantikan generasi tua di masa yang akan datang. Untuk itu, sebagai solusi diantaranya adalah mempersiapkan supaya anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita terbiasa tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mencoba mendekatkan para pemuda, remaja itu dengan masjid. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kelak di padang mahsyar, yaitu padang yang sangat luas, putih, panas membara, matahari didekatkan sampai sekian mil, maka semua orang akan berkumpul dalam keadaan yang sesuai dengan amalnya masing-masing. Karena saking dekatnya matahari, maka banyak di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, atau dalam kondisi yang sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan di antara padang yang luas itu, miliaran orang berkumpul, ada satu tempat, di mana tempat ini adalah tempat spesial, tempat yang tidak terkena sentuhan panas matahari, karena itu adalah panggung kehormatan, yaitu sebuah tempat yang dinaungi oleh arsy Allah, tempat yang ditutupi oleh arsy Allah, sehingga di bawah arsy Allah itu berkumpul 7 golongan. Golongan yang merasakan kenikmatan awal, ya, yang nantinya setelah itu akan menikmati hisab yang cepat dan sampai akhirnya masuk ke surga. Golongan ini adalah golongan awal mendapat kenikmatan di padang mahsyar, yaitu naungan Allah, naungan arsy, sehingga dia tidak kepanasan dan mendapat tempat yang nyaman. Sebagaimana layaknya ketika kita sedang upacara, besok sebentar lagi kita ada upacara 17 Agustus. Berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Kemudian peserta akan kepanasan, pasti itu. Dan ada satu tempat yang itu merupakan tempat kehormatan. Biasanya di situ adalah duduk para pejabat, duduk para petinggi desa mungkin, ya. Dia duduk di bawah panggung kehormatan sehingga tidak kepanasan. Ibarat seperti itu, maka di padang mahsyar akan merasakan seperti itu juga. Dan panggung kehormatan itu dihuni oleh 7 golongan. Kita ambil 2 golongan. Golongan yang berkaitan dengan para pemuda. Yang pertama adalah wasyabun nasya' fi ibadatillah, yaitu para pemuda
yang tumbuh dalam ketaatan beribadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu seorang laki-laki atau lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Islam. Ketika kita menjumpai remaja yang penuh gejolak, maka hendaknya kita arahkan dengan dua hal ini. Sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua, maka marilah kita latih anak-anak kita, para remaja kita untuk sedini mungkin untuk taat dalam beribadah. Mungkin dilatih dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya dan lain-lain sejak dini mungkin. Kemudian yang kedua, kita dekatkan anak-anak kita dengan masjid sedini mungkin dengan pengawasan. Namun demikian bukan berarti kita hanya sekedar berbicara tanpa memberikan contoh. Contoh yang pertama adalah sebagai bapak, sebagai kaum lelaki, kita memberikan contoh dulu untuk ke masjid. Setelah itu baru kita bawa anak-anak kita. Yang terjadi kadang-kadang anak-anak sudah di sini, bapaknya tidak ada. Anak-anak sudah ramai di masjid, ternyata orang tuanya tidak ada. Ini berarti terbalik. Mestinya bapaknya dulu datang ke sini, baru anak-anaknya dikawal, diawasi, dan dikondisikan sehingga masjid akan lebih tertib. Untuk itu, mari saya mengajak kepada hadirin sekalian, kita berikan contoh terlebih dahulu, kita hadiri masjid dan kita dekatkan anak-anak kita dalam kebiasaan beribadah dan dekat dengan masjid. Di antara hal yang harus kita perhatikan untuk menumbuhkan kebiasaan tersebut, yaitu kebiasaan beribadah dan dekat dengan masjid adalah yang pertama, kita latih anak-anak untuk sholat berjamaah. Karena kita tahu bahwa sholat jamaah itu adalah perintah, bukan hadis, tetapi Al-Quran. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 43, kita sudah sering mendengar, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya bahwa perintah sholat itu tidak hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi lebih dari itu, yaitu rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Artinya sholat jamaah. Dalam penjelasan hadis bahwa yang dimaksud itu adalah sholat berjamaah di masjid. Maka pembiasaan ini perlu sejak awal. Kita bawa anak-anak kita ke masjid, kita kenalkan, tapi dalam batas pengawasan, tidak dibiarkan sehingga terkadang karena karakter anak-anak yang masih banyak bergerak sehingga kadang-kadang ribut dan lain-lain. Maka itu tugas kita sebagai bapak, ya, sebagai orang tua untuk mengkondisikan anak-anak kita di masjid. Kemudian yang kedua, kita mencoba memperjuangkan Al-Quran di rumah kita kepada anak-anak kita. Itu bagaimana pendidikan Al-Quran anak-anak kita terpenuhi. Tentunya diawali dulu dari kita. Jika itu sudah mungkin kita belum bisa, maka paling tidak mari kita kondisikan di rumah kita. Baik itu mendatangkan ustadz, atau mungkin di masjid sudah ada TPQ, ya. Jadi kita latih anak-anak kita supaya lebih mengenal Al-Quran sejak dini. Alhamdulillah sekarang sudah ada TPQ, ada kajian tafsir, ada pembelajaran Al-Quran bapak-bapak dan lain-lain. Monggo itu diaktifkan, karena jaminannya adalah kita akan termasuk dalam golongan sebaik-baik umat. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita mencoba mengikhlaskan hati kita, coba mengkondisikan diri kita dan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Kalau sekiranya kita belum bisa, maka mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar Quran di masjid. Maka insya Allah kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang sebaik-baik umat tadi. Kemudian yang ketiga adalah biasakan anak-anak kita, diri kita untuk menghadiri majelis taklim, atau majelis yang di dalamnya ada ilmu Allah, ada asma Allah, ada zikir Allah, baik itu majelis taklim, majelis zikir, atau majelis Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan ini kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk dekat dengan ibadah, dekat dengan Al-Quran. Karena majelis taklim atau majelis yang di dalamnya diagungkan nama Allah, itu adalah majelis atau jalan majelis yang membawa ke surga. Seperti dalam hadis yang artinya, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga.
Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka dari hadis ini ketika kita meniatkan betul-betul, insya Allah kita berharap bahwa dengan menghadiri majelis taklim, baik itu di rumah kita adakan sendiri ketika kita mampu, atau mungkin di masjid dengan fasilitas yang sudah ada, maka kita berharap mudah-mudahan itu adalah jalan menuju surga. Kemudian yang keempat, biasakan tumbuhkan kebiasaan anak kita untuk berinfak. Dalam surat Saba ayat 39 artinya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Mengganti infak yang kita berikan itu bukan tujuan, tapi yang lebih utama adalah bagaimana dengan infak itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah seberapa, tapi itu menjadi hal yang rutin. Mungkin anak-anak kita dibiasakan ketika masuk masjid menjatuhkan di kotak infak 1.000. Kalau itu terbiasa, maka ini adalah bagian dari menumbuhkan kebiasaan anak-anak kita dan juga kita untuk beribadah. Dan insya Allah dilaksanakan di masjid, maka itu adalah bagian dari upaya mendekatkan diri kita kepada masjid. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita kelak menjadi golongan yang betul-betul tumbuh dalam ketaatan beribadah. Kemudian kelak juga kita akan menjadi orang yang betul-betul hatinya terikat dengan masjid. Dan jaminan Allah adalah naungan arsy Allah di padang mahsyar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, di khotbah kedua ini kembali kami mengingatkan kepada khotib pribadi dan para jamaah sebagai salah satu ketika kita mengkondisikan anak-anak kita, remaja kita untuk terbiasa beribadah dan dekat dengan masjid, itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan atau mengarahkan anak kita untuk memanfaatkan waktu luang untuk beribadah, yaitu di masjid atau mungkin di rumah. Kemudian yang kedua, dengan menghadiri masjid maka kita akan memilih teman-teman yang terbaik, yaitu teman-teman yang menghadiri masjid, teman yang insya Allah ketika dengan ikhlas ke masjid sungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, dengan belajar di masjid mungkin sumber bacaan Al-Quran, Al-Hadis yang jelas, maka sungguhnya kita sudah memilihkan ke anak-anak kita sumber literasi yang baik, literasi yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, keikhlasan, keistiqomahan untuk mendidik anak-anak kita, sehingga kelak anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, dan membanggakan kita semua, baik dengan ibadahnya, dengan Al-Qur'annya, sehingga dengan Al-Qur'an kelak anak-anak kita akan memakaikan mahkota kepada kita di akhirat kelak. Mari kita berdoa, mudah-mudahan itu terwujud dan kita menjadi bagian di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.